Kelompok militer Hezbollah dari Lebanon mendeklarasikan perang tanpa batas melawan Israel. Rentetan ledakan penyeranta atau pager di wilayah Lebanon dan Suriah dan saling serang antara kedua pihak jadi pemicu utama. Konflik bersenjata antara Hezbollah dan Israel sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak pertama kali dibentuk, kelompok militer asal Lebanon ini memang ditujukan untuk memerangi Israel. Hezbollah berdiri secara resmi pada 1982. Meski demikian, jika ditarik jauh ke belakang, lahir Hezbollah tak lepas dari berdirinya entitas bangsa Yahudi yang mendirikan negara bernama Israel tahun 1948. Benih-benih kelompok itu sudah terbangun ketika kaum terpelajar di Lebanon mempelajari pemikiran ulama Syiah seperti Muhammad Baqir al-Sadr dan Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran. Kondisi ini sejalan dengan situasi dalam negeri Lebanon yang kala itu tidak mendukung mereka sebagai kelompok minoritas. Pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok berbasis agama di Lebanon membuat kondisi politik dan keamanan di dalam negeri sangat tidak kondusif. Maren Kos, peneliti Institut Jerman untuk Studi Kawasan dan Global, seperti dikutip dari laman Carnegie Middle East Center menyebut ada 3 faktor pendorong kemunculan Hezbollah, yakni marginalisasi kelompok Muslim Syiah, pengaruh revolusi Iran 1979 yang menyebar ke kawasan, dan respons serangan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Hezbollah berdiri secara resmi tahun 1982 sebagai kelompok perlawanan. Mereka mendapat suntikan sumber daya dari Iran untuk menghadapi militer Israel yang menduduki wilayah Lebanon Selatan. Pasukan Garda Revolusi Iran memberi bantuan mulai dari dana pelatihan hingga persenjataan pada kelompok yang tengah berkembang itu. Salah satu aksi yang diingat ialah aksi teror setelah 2 kali serangan terhadap kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut tahun 1983 dan 1984. Perlahan setelah gerakannya dikenal sebagai kelompok perlawanan yang berorientasi militer, Hezbollah bertransformasi menjadi gerakan politik. Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah saat ini, adalah sosok yang memimpin transformasi Hezbollah menjadi partai politik menyusul tewasnya Abbas al-Musawi, pemimpin lama. Transformasi itu membuat rakyat Lebanon menerima keberadaan Hezbollah menjadi bagian dari sistem politik negara. Sejak 1992, Hezbollah telah menjadi bagian dari pemerintah dan parlemen. Saat ini, Hezbollah diperkirakan memiliki lebih dari 20.000 pasukan aktif dan 20.000 personel pasukan cadangan dengan lebih dari 100.000 roket jarak menengah dan jarak jauh. Lalu seperti apa situasi terkini konflik antara Hezbollah dengan Israel? Konflik Hezbollah dengan Israel kembali memanas usai perang antara Israel-Hamas berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Saat itu pula, pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah mengatakan akan terus menyerang Israel bagian utara. Serangan baru dihentikan jika pasukan Israel angkat kaki dari jalur Gaza Palestina. Belakangan, situasi konflik antara Hezbollah Israel makin memanas. Eskalasi konflik memuncak usai rentetan ledakan pager dan walkie-talkie pada 17 hingga 18 September 2024 yang menewaskan sedikitnya 37 orang dan serangan Israel ke wilayah Lebanon pada 20 September 2024 yang menewaskan 45 orang, termasuk salah satunya Komandan Hezbollah Ibrahim Aqil. Hezbollah akhirnya mendeklarasikan perang dengan Israel. Hal ini disampaikan oleh wakil pemimpin Hezbollah Naim Qassem pada Minggu 22 September saat memimpin upacara pemakaman para korban serangan udara Israel. دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح نتابع فيها جبهة الإسناد والمواجهة. Sementara itu di saat bersamaan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Herzi Halevi dalam keterangannya Minggu 22 September di Israel, memastikan akan terus melancarkan serangannya ke wilayah Lebanon. המחיר שחיזבאללה משלם הולך וגדל, התקיפות שלנו ילכו ויתגברו. תקפנו בימים האחרונים מאות יעדי טרור בלבנון. היום, הבוקר, חיזבאללה ירה פעם נוספת לעבר הצפון. זהו ירי לעבר אזרחים. אף מדינה ריבונית לא יכולה לאפשר איום כזה על אזרחיה ועל ריבונותה. Deklarasi perang yang dilakukan oleh Hezbollah terhadap Israel ini dikhawatirkan semakin membuat konflik di Timur Tengah memanas. Bukan tidak mungkin perang akan menyebar ke wilayah-wilayah lainnya, yang tentunya hanya akan merugikan warga sipil. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Kemana arah perang di Timur Tengah ini akan berakhir?